Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Herdi Maulidi. Perkenalkan, nama saya Dafa Alisya. Kita berdua dari kelas 12 TKJ 2. Di kesempatan ini, kita berdua akan menjelaskan tentang proxy server. Proxy server. Apa itu proxy server? Proxy server adalah sistem yang bertugas untuk menjadi perantara jaringan. Seperti ketika Anda mengakses suatu halaman website, proxy server inilah yang akan melakukan permintaan dan penerimaan informasi dari website tersebut. Kemudian, Anda akan menerima informasi dari website di perangkat yang Anda gunakan. Ada berbagai tingkat keamanan, kerahasiaan, serta fungsi sesuai dengan jenis proxy server yang Anda gunakan. Lalu yang selanjutnya ada proxy server. Yang pertama ada connecting sharing. Sebagai fungsi pertama, proxy server digunakan untuk sebuah hub atau terminal. Misalnya jika sebuah perusahaan memakai proxy, maka semua orang yang bekerja di perusahaan tersebut bisa mengakses internet melalui satu jalur. Yang kedua ada masking. Proxy server berfungsi untuk menyembunyikan identitas penggunanya, terutama alamat IP, sehingga website yang dituju tidak akan mengetahui alamat IP asli orang yang mengunjunginya. Lalu yang ketiga ada filtering. Fungsi selanjutnya, proxy server bisa menjadi alat penyaring informasi. Semua transfer informasi menggunakan internet akan disaring oleh proxy server untuk mencegah masuknya virus atau malware. Lalu yang keempat ada caching. Proxy server berfungsi untuk caching atau penyimpanan sementara data-data dari aktivitas internet di dalam server. Ketika penggunanya hendak mengakses data yang sama, proxy server akan memberikan data yang sesuai disimpan tersebut. Semua data akan disimpan dalam bentuk cache. Prinsip proxy. Yang pertama ada permintaan pengguna, yang kedua ada penyembunyian identitas, yang ketiga ada keamanan. Lalu yang selanjutnya ada cara kerja proxy server. Yang pertama permintaan awal, yang kedua kirim permintaan ke proxy, lalu proxy server meneruskan permintaan, lalu permintaan ke server tujuan. Lalu server tujuan merespon dan proxy server menerima respon. Lalu proxy server meneruskan responnya dan respon akhir ke pengguna. Lalu yang selanjutnya ada penjelasan Squid. Squid adalah software berlisensi GNU General Public License yang digunakan untuk web proxy dan untuk menyimpan cache web. Lisensinya membebaskan siapa saja untuk mengunduh, menggunakan, mempelajari, memodifikasi, dan menyebarluaskan source code Squid. Akses kontrol. Kontrol akses memungkinkan Anda menentukan siapa yang dapat mengakses server proxy dan bagian server mana yang dapat mereka akses. Anda dapat mengontrol akses ke seluruh server atau hanya ke bagian server, seperti direktori, file, jenis file, dan sebagainya. Nah, berikut ada contoh akses kontrol. Lalu yang selanjutnya ada penjelasan traffic filtering. Traffic filtering proxy adalah jenis server proxy yang bertindak sebagai perantara antara perangkat pengguna dan internet. Contoh, sekolah pengguna proxy menyaring lalu lintas untuk mengontrol akses internet bagi siswa. Penyaringan konten. Proxy dapat memblokir situs web yang mengandung konten dewasa, kekerasan, atau materi yang tidak sesuai untuk lingkungan pendidikan. Yang kedua ada pengawasan. Menggunakan proxy untuk melacak dan merekam aktivitas internet siswa untuk memastikan bahwa penggunaan internet sesuai dengan kebijakan sekolah. Yang ketiga mencegah akses ke aplikasi atau game. Mengatur agar akses ke situs web, game online, atau aplikasi yang tidak berkaitan dengan pendidikan dibatasi selama jam pelajaran. Cache control. Cache control proxy adalah sebuah jenis server proxy yang digunakan untuk mengelola dan mengontrol caching dalam jaringan. Tujuannya adalah untuk mempercepat pengiriman konten web dengan menyimpan salinan konten yang sering diakses sehingga mengurangi kebutuhan untuk mengambil data dari sumber aslinya setiap kali ada permintaan. 1. CDN atau Content Delivery Network. Contoh, Cloudflare, Takhamal, Amazon CloudFront. 2. Proxy server untuk organisasi. Contoh, Squid, Vanilla. Proxy untuk video streaming. Contoh, Netflix. Lalu transparent proxy. Transparent proxy adalah jenis proxy server yang berfungsi sebagai perantara antara pengguna dan internet, tetapi tidak memerlukan konfigurasi khusus di sisi pengguna. Artinya pengguna tidak perlu mengatur perangkat proxy secara manual pada perangkat mereka. Contoh,
caching konten web, filtering konten, monitor dan pelaporan, pengelolaan bandwidth, dan yang terakhir keamanan jaringan. Eternal proxy. Eternal proxy adalah jenis server proxy yang berada di luar jaringan lokal dan digunakan oleh pengguna atau sistem untuk mengakses sumber daya di internet atau di luar jaringan lokal mereka. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang external proxy. Privasi dan anonimitas. Contoh, seorang pengguna yang ingin menjaga privasi saat browsing internet dapat menggunakan eternal proxy untuk menyembunyikan alamat IP asli mereka dan situs web yang mereka sering kunjungi. Reverse proxy adalah jenis proxy yang berfungsi untuk menerima permintaan dari klien dan meneruskan ke satu atau lebih server backup. Berbeda dengan forward proxy yang bertindak sebagai perantara antara klien dan server yang mereka tuju. Reverse proxy bertindak sebagai perantara antara klien dan server yang ada di belakangnya. Load balancing pada situs web besar, contohnya Amazon menggunakan reverse proxy untuk mendistribusikan beban permintaan pengguna di antara banyak server backup. Saat penggunaan akses Amazon.com, permintaan mereka diteruskan ke reverse proxy yang kemudian mendistribusikannya ke bagian server aplikasi dan